selamat Hari Pentakosta untuk saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, khususnya Jemaat Gereja Indonesian Victory Community Church yang berada di San Bernardino area, California, USA. Kita akan memulaikan ibadah online kita siang hari ini. Tapi sebelumnya saya akan memberikan pengumuman yang sangat penting, saudara-saudara. Untuk minggu tanggal bulan Juni tanggal 14 gereja akan dibuka, saudara-saudara. Tanggal Juni 14 kita akan buka gereja ini, saudara-saudara. Puji Tuhan, praise the Lord. Tapi saya akan memberikan protokol atau peraturan-peraturan sebelum kita akan sama-sama berkumpul beribadah, saudara-saudara. Salah satunya beberapa hal. Pertama, saudara-saudara akan menggunakan mask atau masker. Setiap kita itu diharuskan, saudara-saudara, berdasarkan ketentuan distrik pemerintah di area sini, saudara-saudara, di sekitar sini. Jadi kita harus menggunakan mask. Kedua, kita akan menggunakan gloves, saudara-saudara. Dan ketiga, sebelum saudara-saudara masuk ke dalam gedung gereja, kita akan cek temperature saudara-saudara. Jadi diperiksa kalau saudara-saudara demam atau tidak. Kalau sudah demam, boleh silakan tinggal di rumah, saudara-saudara, beristirahat di rumah. Keempat, saudara-saudara, kita tetap ada social distancing atau physical distancing. Dalam arti pada saat saudara-saudara duduk di dalam gereja dengan bangku yang besar ini, saudara-saudara, hanya 3 orang maksimal di dalam kursi, di dalam bangku ini. Kalau seandainya saudara-saudara bawa keluarga seperti suami atau istri, boleh duduk bersama, tetapi neighbornya, tetangganya 6 feet away dari situ, saudara-saudara. Kelima, saudara-saudara, untuk saudara yang punya anak-anak kecil, untuk sementara ini kita tidak mengadakan Sunday School dulu, saudara-saudara, karena kita membatasi ruangan yang kita gunakan agar bisa kita bersihkan, bisa kita wipe, saudara-saudara, setelah church. Jadi parents, orang tua, mereka yang memonitor anak-anak untuk sementara ini, saudara-saudara. Dan terakhir, mungkin tidak ada fellowship, saudara-saudara. Biasanya kita ada makan bersama atau seperti itu, tapi tidak dibolehkan untuk sementara. Tapi kemungkinan kita akan ada to go atau makanan di kotak, saudara-saudara, di box seperti itu. Ada lagi tambahan? Tidak ada. Dan ya, persiapkan diri saudara-saudara, dan kita akan sama-sama, mereka yang rindu untuk dapat beribadah bersama-sama, datang bersama-sama di gereja, saudara-saudara. Jangan lupa tanggal bulan Juni tanggal 14 kita gereja sudah dibuka, sehingga saudara-saudara boleh sama-sama beribadah dengan mengikuti peraturan yang ada. Terima kasih. Saya berikan kesempatan ini kepada worship leader Bapak Toga Sirait. Shalom, saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh lagi ada di tempat ini, semua itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Yes, haleluya. Kita boleh bersyukur, kita boleh naikkan syukur kita. Beberapa bulan kita absen datang ke gereja, sehingga jiwa kita haus seperti rusa yang haus akan sungai Tuhan. Kita datang pada pagi hari ini, setiap hari ini kita rindu memuji Tuhan, kita rindu menyembah Dia, karena kebaikan dan kemurahan Tuhan kita ada. Karena kemurahan Tuhan kita masih ada untuk bisa memuji dan memuliakan Tuhan di dalam rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita angkat suatu pujian pribadi yang mengenai hatiku, seperti rusa yang haus rindu
Inilah doa kami, inilah kerinduan hati kami Bapa. Kami sungguh bersyukur kami mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang senantiasa ada Tuhan dalam setiap kehidupan kita, kami Tuhan Yesus. Apa persoalan kami Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Maka di saat kami jatuh, Engkau menopang kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Jiwa kami haus akan Engkau. Kami rindu Tuhan untuk senantiasa berada di hadirat-Mu, berada di dalam naungan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan atas keberadaan kami. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh memuliakan Engkau. Layakkan kami Bapa, layakkan kami Tuhan. Ampuni kami dalam setiap dosa kami, kesalahan kami, perbuatan kami tidak berkenan kepada-Mu. Terus nanti kami layak datang kepada-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa buat kemurahan-Mu, kemurahan-Mu yang melebihi daripada hidup kami. Kami akan terus memuji Engkau, memuliakan Engkau, karena Engkau Allah yang bertahan dan puji-pujian. Dan hati kami boleh bersuka cita, kami bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan pujilah Engkau karena kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan terus memuji dan memuliakan Engkau. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan dengan tidak lelah, bekerja di dalam Tuhan, memuliakan Tuhan. Jangan lelah. Sama-sama katakan jangan lelah. Jangan lelah. Bekerja di lapangnya Tuhan. Kudus yang diberi kekuatan.
Sembah kita kepada Tuhan.
Yesus. Ini kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami datang menghadap tata-Mu Tuhan. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bapa, layakkan semua kami Tuhan. Layakkan semua kami untuk datang dalam tahta-Mu. Bapa, sebagai kerinduan hati kami terus di dalam Engkau Tuhan. Kerinduan hati kami yang terus merindukan Tuhan di setiap saat hidup kami Tuhan. Ini semua kami ya Bapa. Bapa, hadirlah di tengah-tengah kami pada saat ini. Kami membutuhkan Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar kami boleh merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, untuk memberkati kami, hati dan jiwa kami, agar kami semua layak di hadapan-Mu, menyucikan pikiran kami, menyucikan hati kami, dan menyucikan seluruh perilaku hidup kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bapa, taruhlah perkataan-Mu di mulut anak-Mu ini Tuhan. Kami siap mau mendengarkan kebenaran-Mu, dan biarlah hanya kebenaran Allah yang kami mau dengar Tuhan. Dan biarlah Allah yang berbicara bagi kami, untuk kami boleh mendengar pesan dari firman-Mu bagi kami semua, agar semua kami boleh diubahkan dan menjadi seperti Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah selalu nama-Mu ya Tuhan, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, tema firman Tuhan kita pada hari ini yaitu kepenuhan roh secara permanen, saudara. Kepenuhan roh secara permanen. Saudara, hari ini waktu yang bersamaan juga kita menyelenggarakan Hari Pantekosta, saudara. Hari dan momen yang sangat bersejarah yang tidak boleh kita lupakan, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan Roh Kudus, saudara, kita akan berbicara mengenai yang pertama, yaitu baptisan Roh Kudus. Hal ini sangat penting sekali, saudaraku, karena ini adalah karya Roh Kudus di dalam hidup orang percaya yang hadir sebagai pribadi. Pribadi artinya dia memiliki kehendak, dia memiliki pikiran, dan dia juga bisa didukakan, atau sebaliknya, dia bisa disenangkan atau dipuaskan. Itulah sebabnya kita mengatakan roh adalah pribadi, dan dia juga bisa dikatakan pribadi yang ketiga. Ini jelas, saudara. Jadi kita tidak pernah menolak bahwa Roh Kudus itu bukan pribadi, dan kita percaya bahwa dia itu adalah pribadi, saudara. Mengapa demikian? Karena dia memiliki pikiran, dia memiliki perasaan, dia memiliki kehendak, dan dia juga bisa didukakan atau disenangkan. Inilah maksudnya entitas atau oknum roh yang memiliki kepribadian, saudara. Jadi kita menyatakan bahwa dia itu pribadi, dia pribadi yang ketiga, ya. Tetapi dia itu rohnya Bapa, saudara.
Iya, mengapa bisa begitu, saudara? Karena hanya Bapa di surga satu-satunya yang bisa berkeadaan seperti ini, saudaraku. Ini namanya multidimensional. Bapa ada di surga, pribadinya di surga, tetapi rohnya bisa di mana-mana, dan rohnya bisa menaungi segala situasi, tempat, dan tidak terbatas, saudara. Ini namanya multidimensional. Sang Halik, pribadinya di surga, rohnya bisa di mana-mana, yang menguasai seluruh jagat raya yang tidak terbatas ini, saudaraku. Tetapi kalau Tuhan Yesus turun dari surga menjadi daging, saudara, di surga tidak ada Yesus. Dia betul-betul terpisah dari Bapa dan menjadi manusia. Kalau Roh Kudus tidak akan pernah terpisah dari Bapa, karena Roh Kudus itu rohnya Bapa. Sebab itu Roh Kudus itu juga bisa didukakan, atau sebaliknya bisa dipuaskan. Nah, saudaraku, terkait dengan hal ini, mau tidak mau kita berbicara mengenai baptisan Roh Kudus. Untuk ini saudara harus mengerti dulu apa yang dimaksudkan dengan baptisan, ya. Ada banyak orang berpikir keliru mengenai baptisan Roh Kudus ini, saudara, yang selalu dibawakan kepada hal-hal yang mistis. Tidak boleh, saudaraku, ya. Semua di dalam Tuhan itu harus natural. Karena Tuhan Yesus pun dia natural. Dia Allah yang hidup, yang nyata, yang bisa dilihat, yang bisa dirasakan. Jadi kalau kita berbicara mengenai hakikat dari pribadi Allah yang ketiga ini, Roh Kudus, jangan juga kita berpikir secara mistis. Dan ini yang membuat kekricuan di dalam tubuh Kristus, sehingga terjadilah terpecahnya gereja di dalam satu atau dua dasawarsa terakhir, antara yang percaya dengan kepenuhan Roh Kudus, ada yang tidak percaya Roh Kudus. Nah, kita harus belajar Alkitab dengan, ya, Alkitab yang benar, saudara. Jadi hal yang pertama, saudara, kita membahas mengenai kepenuhan Roh Kudus, saudara harus mengerti apa itu baptisan. Kalau saudara nggak mengerti ini, saudara akan meleset, jadi salah, karena saudara belum mengerti apa itu baptisan. Kita harus belajar Alkitabiah, jangan ayatiah. Banyak orang ayatiah itu hanya comot-comot Alkitab, ayat-ayat ambil, tanpa dia lihat konteksnya, tanpa dia lihat seluruh isi Alkitab, comot-comot, ya. Jadi kebenaran itu hanya sepotong, sama seperti sekarang itu apa namanya, hoax kan itu berita yang tidak sepenuhnya. Sama Alkitab belajar firman, saudara nggak boleh ayatiah, nggak boleh sepotong. Berbicara baptisan Roh Kudus, saudaraku, saudara perhatikan, ini sangat penting sekali, saudara. Jadi saudara tahu, jangan ini nggak ada yang mistik, ya. Saudara harus mengetahui dulu apa itu baptisan. Ya. Apa ini baptisan? Baptisan di sini adalah lambang kematian. Cepat saja, Roma 6 ayat 4, boleh dibaca. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang yang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ya, jadi di dalam Roma 6 ayat 4 ini jelas bahwa baptisan itu lambang kematian. Dan saya sudah beberapa kali mengkhotbahkan mengenai bahwa baptisan itu lambang kematian, saudara. Lambang kematian apa maksudnya? Bukan mati fisik, tetapi mati dalam kehidupan yang lama.
Kita nggak boleh mau ikut Tuhan tapi kita masih mengenakan hidup lama, ya. Karena Tuhan sudah menebus kita, saudara. Jadi sebab itu, saudara, kita harus tahu bahwa baptisan di sini, baptisan adalah lambang dari kematian, ya. Jadi kita harus mengenakan gaya hidup baru. Gaya hidup baru yang seperti apa? Tidak ada yang seperti siapa-siapa, hanya seperti Yesus. Nah, inilah pergumulan hidup bagi setiap orang percaya dalam dia menerima menjadi Tuhan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia harus mengenakan gaya hidup Tuhan Yesus selama dia hidup. Setelah dia menerima Yesus, dia harus belajar terus mengenakan hidup dan meninggalkan gaya hidup yang lama, supaya dari situ Roh Kudus bisa dibaptis. Kita bisa dibaptis oleh Roh Kudus. Dan baptisan ini tidak sulapan, ya. Jangan saudara berpikir kalau dibaptis Roh Kudus itu sulapan. Oh, saya tadi malam, Pak, saya berdoa, tiba-tiba waktu berdoa langsung saya berubah, Pak. Saya langsung bisa berbahasa roh, Pak. Bukan begitu, saudara. Ya, itu bukan baptisan Roh Kudus, saudara. Ya. Jadi harus tahu kehidupan kita harus mati. Ini baptisan lambang kematian. Makanya gereja harus mengajarkan Alkitab yang benar, jangan baptisan yang aneh-aneh nanti, saudara. Ya. Nah, saudaraku, saya sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa baptisan itu lambang kematian, dan pada mulanya, ya, ini sebenarnya bukan sakramen buat orang Kristen. Baptisan, ya. Baptisan itu bukan sakramen, ya. Bukan liturginya orang Kristen, tetapi ini sakramennya orang Yahudi. Nah, ini. Orang yang mau masuk agama Yahudi harus dibaptis selam, namanya tefila, ya. Lalu ada baptisan yang kedua, namanya baptisan Yohanes Pembaptis. Di sini orang Israel itu dituntut untuk mau memperbaharui kelakuan, ya. Untuk mengubah perilakunya, hidup sesuai dengan hukum, dan hal ini untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu baptisan Yohanes, saudara. Nah, baptisan Yohanes juga dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus, ya. Yang sebagian dari murid Tuhan Yesus itu dulunya muridnya Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes Pembaptis akhirnya dipenggal kepalanya oleh Herodes. Tetapi baptisan Yohanes ini diteruskan atau diteruskan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus sendiri tidak membaptis. Tuhan tidak membaptis. Kenapa? Karena dia akan membaptis orang percaya dengan Roh Kudus. Tuhan yang akan membaptis kita melalui Roh Kudus. Nah, nanti kita akan bahas ini bagaimana, ya. Kita orang percaya dibaptis Roh Kudus. Itu, ya, nanti ke bawah saya akan jelaskan. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata, lebih baik bagimu aku naik ke surga, karena kalau aku naik ke surga, Roh Kudus akan turun. Roh Kudus itu dari Bapa, dan dari Bapa atas namaku. Itu Tuhan yang katakan. Jadi kita harus memahami bahwa Tuhan Yesuslah yang memberi ruang kepada kita, saudaraku, untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menerima Roh Kudus. Ya, Tuhan Yesus yang memberikan ruang bagi saudara dan saya dan setiap orang percaya untuk menerima lawatan Roh Kudus itu. Sebab dengan kematian Tuhan Yesus, ya, yang disalibkan di atas kayu salib, yang menebus dosa-dosa kita untuk memikulnya, supaya kita ini dibenarkan. Tapi dibenarkan di sini bukan berarti kamu sudah benar-benar jadi benar. Dibenarkan melalui penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib, supaya kamu menjadi benar-benar benar. Bukannya dibenarkan kamu otomatis jadi benar. Belum, karena keberadaanmu belum sesuai dengan kehendak Allah. Hidupmu belum seturut dengan kehendak Allah. Tetapi melalui salib Yesus kamu sudah dibenarkan. Dibenarkan artinya supaya kamu hidup jadi baik, jadi benar, sampai benar-benar jadi benar. Bukan dibenarkan, oh udah benar terus nggak ada perjuangan lagi nanti.
Nah, ini juga banyak pengajaran yang tidak jelas ya. Jadi saudara harus memahami ya, bahwa kalau kita dibenarkan oleh salib Yesus yang menebus dosa, bukan otomatis jadi benar. Dibenarkan supaya kita dilayakkan kepada Bapa. Kalau tanpa ada penebusan Tuhan Yesus, tidak ada satupun orang bisa langsung ke Bapa di surga. Gak bisa. Karena salib Yesuslah kita bisa langsung kepada Bapa. Tetapi keberadaan kita belum benar. Nah, inilah pergumulan kita selama hidup kita untuk ini sampai dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi salib Yesus inilah ininya saudara ya. Nah, baptisan itu lambang kematian. Jadi kalau orang Yahudi, maksud saya orang yang non Yahudi atau orang kafir ya. Kenapa kafir? Iya, karena orang Yahudi dia menyebut orang di luar Yahudi itu semua kafir. Hanya orang Yahudi mereka, karena mereka merasa mereka lah umat Allah. Mereka memiliki dokumentasi tentang Allah melalui nenek moyangnya dari Abraham, Musa, ya sampai Daud. Mereka lah yang memiliki itu. Tidak ada, ya. Kalau saudara mau bertanya atau mencari Allah yang benar itu, tanya sama Israel. Jangan tanya sama orang Cina, nggak tahu. Ya. Kalau saudara mencari siapakah Allah yang benar itu, jangan tanya sama orang Amerika, tanya sama bangsa Israel. Karena dialah yang memiliki dokumen tentang sejarah peninggalan Allah itu dari Abraham, ya, Musa. Mereka yang memiliki Taurat. Makanya mereka menyebut orang di luar Israel itu kafir. Jadi mereka merasa mereka satu-satunya umat Allah. Di luar mereka tidak ada yang umat Allah. Jadi kalau orang non Yahudi atau orang kafir mau menjadi orang Yahudi, dia harus dibaptis, tefillah namanya ya. Nah, baptisan Yohanes juga begitu. Kalau mau menunjukkan kesediaannya untuk buah pertobatan, hidup sesuai dengan hukum, itu juga harus dibaptis selam. Ya, itu juga ya, dibaptis selam. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang Kristen? Ya, dibaptis oleh Roh Kudus. Orang Kristen itu sebenarnya ini. Jadi ini dibaptis oleh Roh Kudus. Ya. Ya tentu kita juga mengadakan sakramen baptisan selam. Tapi itu bukan baptisan Roh Kudus, itu baptisan sebagai tanda ya, bahwa kamu sudah mau memulai hidup baru dalam Tuhan. Tetapi baptisan Roh Kudus itu nanti Tuhan melalui Roh Kudus yang bekerja di dalam hati setiap orang percaya melalui kehidupan setiap hari. Ya, jadi saudara harus mengerti tentang baptisan Roh Kudus. Kalau baptisan selam harus dimasukkan selama ke dalam air sampai hitungan ketiga kan saudara. 1, 2, 3 angka. Kalau baptisan itu selam ya, itu dalam waktu 2 detik ya, nggak bisa sampai 5 menit. 1, 2, 3 kelebekan nanti mati yang orang. 2 detik saudara. 1, 2, 3 angkat ya, celup 1, 2, 3. Kalau 5 menit kelebek nanti. Nah, kalau kita dibaptis Roh Kudus itu bisa seumur hidup. Seumur hidup. Artinya matikan nafsu dagingmu. Mati daging itu nggak mudah, saudara. Saya aja merasa sudah mati, nanti keluar hidup lagi. Atau pura-pura mati. Bulan depan hidup lagi. Itu namanya belum mati, masih ada. Jadi kalau baptisan proselit, ya, orang non Yahudi atau kafir itu disebut goyim. Ya. Untuk menjadi orang Yahudi dibaptis selam namanya tefillah. Baptisan proselit sama dengan baptisan Yohanes, saudara. Ya. Kalau baptisan Roh Kudus itu artinya komitmen untuk hidup baru dalam Tuhan. Ini tidak mudah, saudaraku. Tetapi inilah yang sesungguhnya yang maksud dengan baptisan Roh Kudus itu. Komitmen kita. Ya, nanti kita akan menyambung kepada kepenuhan Roh. Ya. Jadi harus tahu dulu tentang, saudara mau tahu apa itu kepenuhan Roh. Ya.
kepenuhan roh juga ada dua, yang temporal dan yang permanen. Harus tahu dulu apa itu makna baptisan Roh Kudus. Ya, baptisan Roh Kudus itu artinya komitmen kita untuk hidup baru dalam Tuhan. Ini, ya, ini bisa seumur hidup kita, bisa 50 tahun sampai nanti menetas. Itu namanya dilahirkan oleh Allah, anagena. Ya. Di sini bukan hanya moral kita menjadi baik, ya, tetapi kita harus mematikan manusia lama kita lalu hidup dalam hidup yang baru. Itulah sebabnya Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Memang hukum itu bisa mencerai pikiran dan orang bisa bermoral baik, bisa. Tetapi kebenaran pikiran orang, maksud saya kebenaran dari mencerai pikiran orang untuk mengubah kodrat. Ini. Jadi maksud baptisan Roh Kudus itu mencerai pikiran kita sampai kodrat seseorang atau kodrat orang percaya itu berubah, kodrat, nature-nya, natur dalam diri kita. Iya, jadi baptisan Roh Kudus bukan hanya sekedar kita bisa bahasa roh, kita penuh roh, bukan itu. Tapi bagaimana kita kodrat kita itu benar-benar berubah, natur dalam diri kita itu berubah menjadi kodrat yang baru, natur yang baru, roh yang baru yang lahir oleh karena Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu advokat, pendamping untuk supaya lahir itu roh yang baru di dalam diri orang percaya. Nah, ada pemahaman yang salah atas beberapa orang Kristen merasa kalau sudah dibaptis itu berarti sudah hidup baru. Lalu diberikan salam, selamat hidup baru. Dia pikir dengan sakramen baptisan itu dia sudah hidup baru. Jadi makanya mereka nggak pernah sudah dibaptis, saya sudah hidup baru, saya sudah jadi orang Kristen, udah nikmati dunia lagi. Justru ketika kamu menerima Dia Tuhan dan Juru Selamat, kamu tidak boleh hidup sama seperti kamu hidup dulu. Kamu harus hidup baru. Nah, untuk itu saudara harus belajar kebenaran, belajar firman Tuhan supaya pengertian understandingmu itu mencerai, memberikan enlightenment, pencerahan pikiran, memahami kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Dan itu perlu ketekunan selama seumur hidup kita sampai kita berubah kodrat. Jadi nggak otomatis, saudara. Ini natural, ya. Ini natural. Dan ini tidak ada sulap-sulapan, ya. Tuhan itu bukan penyulap, ya, bukan tukang sulap. Saudaraku, untuk bisa hidup baru itu seseorang harus diselam, bukan hanya waktu 5 menit diselam seperti kita mengadakan sakramen baptisan 5 menit. Itu bisa 50 tahun, bisa sampai benar-benar bisa mengalami kelahiran baru itu. Kelahiran baru sini anak binau dilahirkan oleh Allah melalui Roh Kudus dengan belajar firman sehingga kodratnya berubah. Kebenaran itu memampukan kita mengalami kelahiran baru, saudara. Maka firman Tuhan menguduskan, ya. Kebenaran itu menguduskan. Injil itu kuasa Allah yang menyelamatkan, saudara. Saudara, kalau saya tidak suruh buka ayat, bukan berarti ini saya bukan dari Alkitab. Semua ini berdasarkan Alkitab, saudara, ya. Dan menyelamatkan di sini artinya dikembalikan kepada rancangan semula. Jangan saudara berpikir aku percaya aku sudah selamat. No, kita harus dikembalikan. Gambarnya bahwa manusia jatuh dalam dosa, kita dilahirkan oleh gambar Adam yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, keselamatan dalam Tuhan Yesus kita harus dikembalikan kepada gambar rancangan mula Allah yang sepikiran, seperasaan dengan Allah. Itu, ya. Jadi saudaraku, peristiwa Pentakosta itu ketika Roh Kudus dicurahkan seperti gemuruh suara angin, lalu ada lidah-lidah api yang turun dengan tanda-tanda yang luar biasa. Itu semuanya maksudnya hendak mendeklarasikan, memberikan isyarat yang jelas. Ini merupakan penggenapan dari janji Allah bahwa Dia akan membaptis kita dengan api dan roh. Itu Tuhan yang katakan, bahwa kamu akan dibaptis oleh api dan roh. Dan melalui hari Pentakosta itulah Allah menggenapi, ya, menggenapi janjinya.
Roh Kudus dicurahkan supaya setiap orang percaya yang menerima Tuhan Yesus itu nanti suatu hari itu mendapatkan baptisan Roh Kudus ini, ya. Jadi pencurahan Roh Kudus itu ada maknanya supaya orang ini percaya mendapatkan baptisan Roh Kudus itu. Dan itu diberi tanda supaya jelas. Ya, harus ada standar, lidah api, suara gemuruh, ya. Itu harus standar. Nah, sekarang masalahnya banyak orang melihat tanda-tanda tersebut tetapi tidak mengerti maksudnya. Ini masalah. Ya. Dalam hal ini yang penting orang percaya mengerti hal itu masa di mana Roh Kudus dicurahkan untuk menuntun kita, ya, kepada seluruh kebenaran Allah sesuai perkataan Tuhan Yesus yang membuat pertumbuhan dalam kesempurnaan Kristus dan memindahkan hati ke dalam kerajaan surga, saudara. Dan nyata-nyata tentu kita akan menjadi terang dan garam bagi dunia. Itu maksudnya. Jadi bukan bahasa rohnya. Itu juga bukan glosolalia, itu sonolalia. Lidah asing, bukan bahasa roh. Senolalia, lidah asing. Jadi bahasa roh dan karunia-karunia lain tidak menggantikan kerja keras masing-masing individu untuk bergumul di dalam kehidupan setiap hari untuk kita bisa mensinkronkan diri kepada kehendak Roh Kudus supaya menjadi manusia yang baru di dalam Dia. Ini. Jadi ketika seseorang menekankan karunia itu bisa membuat seorang jadi meleset, ya, menyimpang dari kebenaran Allah. Jadi peristiwa Pentakosta itu sangat dahsyat dan besar sekali, saudara. Sebab setelah peristiwa itu maka bisa dilahirkan orang menjadi anak-anak Allah. Sejak peristiwa Pentakosta itu bisa diproduksilah manusia-manusia berkodrat baru atau berkodrat ilahi. Ini maksudnya Pentakosta. Jadi saudara harus tahu apa itu Pentakosta, bukan pencurahan Roh Kudus. Ngapain? Oh, bisa bahasa roh gitu. Terus apa? Nggak ngerti maksudnya Pentakosta itu diadakan untuk apa. Makanya harus belajar. Gereja yang nggak belajar Alkitab dengan benar itu menyesatkan banyak jemaat. Jemaat yang nggak ngerti ya ke bawah itu. Nah, jadi mistik, ya. Jadi mistik, nggak mengerti Alkitab, kebenaran Allah. Jadi jangan melihat bahasa rohnya, saudara. Lagi pula peristiwa Pentakosta itu bukan bahasa roh, bukan glosolalia, tetapi senolalia, artinya lidah asing. Berbeda, lidah asing itu artinya saudara dari bangsa mana saya ngomong, saudara bisa mengerti, nangkep. Walaupun saudara itu berbeda ras, beda negara, tapi bisa mengerti. Itu namanya senolalia, bukan glosolalia. Nah, ini kan kita harus belajar. Nah, banyak pengajar-pengajar yang ini aja. Peristiwa itu sangat luar biasa sekali, saudara. Sungguh. Pengalaman yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah dunia. Belum pernah terjadi ini. Hari Pentakosta itu. Tetapi yang penting di sini adalah isyarat bahwa inilah bahwa Allah berkarya dengan karya yang luar biasa yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk mengubah manusia menjadi seperti Sang Khalik. Itu luar biasa. Dan itu hanya di dalam kekristenan. Hanya di dalam kekristenan, tidak ada di luar kekristenan. Jadi Roh Kudus ini cara berada dari Allah pribadi ketiga, saudara. Dalam Allah Tritunggal, ya, seakan-akan terpisah dari Bapa, maka itu disebut pribadi ketiga. Tetapi kalau disandingkan dengan Allah, ya, Roh Kudus ini adalah pribadi. Ini milik rohnya Allah. Kenapa? Karena itu hanya bisa terjadi dalam diri Allah, ya. Saudara, jangan sampai kita tidak melihat maksud utama penuangan Roh Kudus, ya. Seperti yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Yoel, ya. Ini juga banyak orang yang menafsirkan salah. Yoel 2 ayat 28 sampai 32 kita baca. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.
Juga ke atas hamba-hambamu, laki-laki dan perempuan, akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mukjizat-mukjizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang masuk dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Saudara harus tahu ya, nubuatan Yoel ini untuk khusus pada hari Pentakosta. Jadi saudara jangan lagi berdoa 10 hari untuk menantikan Roh Kudus. Sudah, ini nubuatan Yoel ini untuk pas hari Pentakosta, untuk murid-murid ya yang dijanjikan, supaya Roh Kudus itu Nih, saudara jangan menjadi lagi mau doa-doa menantikan Roh Kudus. Udah ada Roh Kudus mau menantikan. Kamu aja tiap hari berjalan dengan Roh Kudus mau nanti Roh Kudus. Nggak ada itu doa-doa 10 hari menantikan. Sudah, Roh Kudus sudah ada dan dia diam di dalam diri masing-masing setiap orang percaya. Tergantung sekarang bagaimana kamu hidup setiap hari dengan Roh Kudus dan belajar firman Tuhan sehingga kamu bisa menyelami pikiran Roh Kudus. Jadi jangan menantikan lagi Pentakosta hari. Itu kan ada yang masih mengajar itu kan 10 hari kita menantikan lagi. Inilah nubuatan Yoel ini untuk pas hari Pentakosta itu di Kisah Para Rasul. Itu sudah digenapi di situ. Jadi jangan lagi ada Pentakosta 1, Pentakosta 2. Mau ngapain? Orang Roh Kudus sudah ada kok. Sekarang bagaimana saudara dan saya kita hidup berjalan dengan Roh Kudus setiap hari, dengan belajar firman Tuhan yang memadai dengan benar Alkitab ya, firman yang benar. Nah kita lama-lama memiliki kepekaan dan di situ nanti saudara bisa menyelami pikiran roh. Itu yang penting. Ini jadi sudah lagi menantikan hari Pentakosta kedua, ketiga. Itu bikin-bikin semua ingat ya saudara. Yang tidak sesuai dan tidak tertulis dalam Alkitab itu nubuatan palsu. Palsu, bukan dari Tuhan. Kalau tidak ditulis dari Alkitab. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti ada Pentakosta kedua, ketiga, terserah saudara mau percaya, tapi Alkitab tidak ada lagi di Pentakosta. Ini namanya, saudara harus tahu, ya, pencurahan Roh Kudus itu sebagai apa namanya? Deklarasi bahwa gerejanya itu lahir. Deklarasi gereja Tuhan. Bahwa Tuhan mendirikan gerejanya. Kan sebelumnya belum ada gereja. Nangkep saudara? Sebelumnya ada gereja, jangan nggak ada. Makanya hari Pentakosta ini untuk pentabisan gereja. Ini makanya Tuhan sudah mengatakan bahwa aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak bisa mengalahkan. Ini untuk deklarasi pencurahan Roh Kudus. Nah di situ Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang yang menerima Yesus untuk supaya mereka diubah kodratnya menjadi kodrat yang manusia baru. Nah gereja di sini sudah ya. Ya nggak mungkin saudara buka toko gunting pita. Di tahun depan buka toko gunting pita lagi. Nanti orang bilang, ayo gereja. Gunting pita dulu kan. Udah. Sekarang bagaimana kita hidup berjalan dengan Roh Kudus setiap hari. Itu. Nah di situ kepenuhan Roh Kudus di situ kalau kita berjalan hidup dengan Tuhan. Jadi jangan gunting pita dulu saudara ya. Kalau kita merayakan hari ini untuk ya kita bersyukur karena ini karya Allah yang besar. Tetapi kita sudah mengerti apa artinya tadi Pentakosta itu diadakan, maksudnya dicurahkan Roh Kudus supaya kita bisa menerima Roh Kudus dan kita kodrat kita diubah menjadi seperti Kristus saudara.
Nah, telah dinubuatkan peristiwa bahwa anak laki-laki, perempuan akan bernubuat, orang tua akan mendapatkan mimpi, tarunamu akan mendapat penglihatan. Baptisan Roh Kudus harus disertai oleh fenomena karunia roh, mujizat, dan lain sebagainya. Dan jangan kita mengharapkan itu terulang lagi ya. Nggak perlu, udah ada. Jadi Roh Kudus sudah ada. Ya. Jadi jangan kita mau itu lagi pencurahan Roh Kudus, pencurahan terus. Kamu aja tiap hari nggak berjalan sama Roh Kudus, pencurahan mau ngapain? Mau minta Roh Kudus kekuatan kuasanya terus supaya apa? Kan itu jadi ngawur. Sudah, sekarang bagaimana saudara berjalan tiap hari dengan Roh Kudus? Ya, karena dia sudah ada di dalam diri kita masing-masing. Tuhan Yesus pernah berkata, runtuhkan bait Allah ini, aku akan membangunkannya lagi. Ya, seperti yang ditulis Matius 26:61. Di sini maksudnya bait Allah itu tubuhnya sendiri, tubuhnya Tuhan, tubuh Tuhan Yesus, ya, yang sudah menjadi bait Roh Kudus itu, saudara. Bukan lagi gedungnya, ya, bukan lagi organisasinya, ya, tetapi setiap individu yang menerima dia dan mereka mau meresponi itu suara dari panggilan Roh Kudus di dalam masing-masing kita. Jadi, ya, bukan lagi gedung. Dan sekarang hebatnya orang Kristen itu bisa menjadi bait Roh Kudus. Ya. Orang percaya itu tubuhnya bisa menjadi bait Roh Kudus, saudara. Nah, ini yang sangat luar biasa. Dan itu dimulai dari sejak peristiwa Pentakosta. Iya. Sebelumnya nggak ada. Kalau nggak ada Pentakosta nggak bisa tubuh kita jadi bait Roh Kudus. Nggak bisa. Inilah pencurahan itu, Pentakosta diadakan untuk itu. Jadi harus mengerti kebenaran Alkitab dengan benar. Dengan pimpinan Roh Kudus dimungkinkan seseorang itu menjadi seperti Yesus. Ini. Jadi ujungnya ya kita menjadi seperti dia. Ini semua Roh Kudus, karya Roh Kudus, ya, melalui Tuhan Yesus. Yesus taat dari apa yang dideritanya. Setelah mencapai kesempurnaan dia menjadi aikios atau penggubah. Ya. Tuhan Yesus itu aikios sebagai penggubah, saudara. Sekarang Tuhan Yesus itu bisa mengubah kita dan kita diubah oleh tuntunan Roh Kudus itu. Seperti Tuhan Yesus hidup dalam pimpinan Roh Kudus sejak masih kecil, saudara. Iya. Sama seperti Tuhan Yesus itu ketika Tuhan masih kecil itu dia dipimpin oleh Roh Kudus. Kelahirannya pun melalui Roh Kudus, saudara. Sama, kita pun akan bisa diubah seperti itu, saudara. Seperti Kristus. Ini, dan ini Bapa di surga sediakan nggak milih-milih orang. Setiap orang yang rendah hati, yang sungguh tulus mengasihi Tuhan Yesus, kamu akan digarap oleh Tuhan. Ya, Tuhan akan menggarap, mengubah hidupmu. Kalau kamu serius, makanya komitmen itu penting. Baptisan Roh Kudus itu tanda komitmen kita untuk mengalami hidup baru. Ini komitmen penting. Gak bisa saudara kalau nggak komitmen. Dan percayalah, Tuhan akan menuntun jalanmu dengan seluruh kapasitas yang kamu miliki. Jangan dulu saya mau ajak orang, yuk kita ini benar-benar itu. Enggak, karena masih ingin dunia, masih ingin menyampaikan. Saudara hidup dalam Tuhan bukannya gak bahagia. Kebahagiaan yang Tuhan berikan itu melebihi kebahagiaan dari dunia ini. Kalau saudara bisa menikmati dunia berapa tahun, 5 tahun, setahun dapat duit, habis itu besok kamu menderita. Tapi kalau kamu hidup dalam Tuhan, kamu mau hidup dalam tuntunan Roh Kudus, kamu mau serius mengikuti Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, kamu kebahagiaannya tidak terikat dengan semua fasilitas yang dunia berikan. Walaupun dalam secara jasmani kita diberkati, tapi kita tidak terikat dengan hal-hal materi dunia itu yang dari dunia. Jadi burung merpati yang turun itu, saudaraku, maksudnya untuk memberi tanda bahwa orang yang kamu melihat, ya, orang yang kamu lihat itu nanti ada Roh Kudus yang hinggap di atasnya. Itulah anak domba Allah. Jadi burung merpati sebagai tanda bahwa dialah sang anak Allah. Agar Yohanes Pembaptis itu dapat memproklamirkan. Bagaimana Yohanes bisa tahu, oh ini loh anak domba Allah? Melalui burung merpati itu. Kalau nggak ada burung merpati, Yohanes Pembaptis nggak tahu ini anak domba Allah. Jadi itu tandanya. Sama seperti kita juga, Roh Kudus, ya, dalam diri kita. Ya. Inilah anak domba Allah, Tuhan Yesus. Sebab tanpa burung itu tidak bisa mengenal. Yohanes tidak bisa. Sejak baptisan tersebut,
dan burung merpati hinggap kepada Tuhan Yesus, maka ia harus bergumul untuk menyelesaikan tugas Bapa. Iya, sama kita juga ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita mau jadi orang Kristen yang benar, itu kita bergumul. Nah, pergumulan itulah, ya. Nah, tentu ada konflik di dalam kita. Konfliknya apa? Kita mau mengikuti kehendak daging atau kita mau mengikuti kehendak roh. Itu konflik di dalam daging. Tapi itu pergumulan kita yang harus kita terus paksa diri kita. Saya pilih Tuhan. Saya pilih mengikut Tuhan. Besok lagi saya pilih Tuhan. Besok lagi saya pilih Tuhan. Besok lagi saya pilih Tuhan. Paksa diri kita. Karena Roh Kudus nggak bisa mengayomi saudara kalau saudara sendiri tidak memaksa untuk memilih Tuhan. Contoh, oh ini hari Minggu, besok ada kawinan, ntar aja kawinan, besok kan ada lagi. Saya mau ke gereja dulu. Saya mau dengar firman. Oh, ada tawaran saudara untuk ada birthday party. Padahal saudara bukan teman dari teman yang ketiga. Oh tapi ini ada ulang tahun, ada kawinan. Itu kayak begitu kan. Bukannya saya melarang saudara nggak boleh kawinan. Kawinan kalau saudara sendiri ya iyalah, atau memang kita kerabat dekat. Tapi ini teman dari satu, teman kenalnya cuma sekali ketemu, bela-belain cuma sekali ketemu. Ini kan begini-begini yang membuat apa? Kita nggak akan peka dengan Roh Tuhan. Kenapa? Kita biasa memanjakan keinginan diri kita. Itu yang membuat kita tidak bisa mendengar dan melihat tuntunan Roh Kudus. Nah, kehidupan orang Kristen juga begitu, saudara. Sejak peristiwa Pentakosta, orang Kristen itu dilengkapi oleh Roh Allah yang menuntun kepada seluruh kebenaran dan bisa melanjutkan Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Seperti Bapa mengutus Tuhan Yesus, begitu juga Tuhan Yesus mengutus kita, saudara dan saya. Iya, ini pergumulan hidup sebagai orang Kristen. Karena saudara kita mendapat mandat tugas dari Bapa melalui Tuhan Yesus. Jadi apa yang Yesus lakukan, kita juga bisa lakukan. Mengapa? Karena Roh Kudus itu mengurapi kita. Dan seluruh pekerjaan Tuhan Yesus kerjakan itu diteruskan oleh orang percaya. Orang percaya yang meneruskan. Ya, karya Tuhan Yesus melalui atas kayu salib melalui orang-orang percaya ini yang sudah menerima Tuhan Yesus, ya. Sehingga mereka yang sudah diubahkan, mereka akan menyelamatkan saudara, keluarga, teman atau orang-orang lain, ya. Jadi naif, saudara, kalau kita hanya sibuk dengan bahasa roh, kita sibuk dengan karunia roh. Tentu kita membutuhkan karunia. Ya saya juga kalau nggak ada karunia nggak bisa di sini, saudara. Tapi bukan itu fokus kita. Untuk tentu karunia kita sangat butuh. Tuhan tahu, karena itu sebagai alat pelayanan. Karena ada karunia mengajar, karunia banyak hal, ya. Tetapi yang penting, saudara, Roh Kudus itu mengubah hidup seseorang. Itu yang penting, bukan karunianya. Percuma jago khotbah, jago nyanyi, jago bahasa roh, tetapi hidupnya tidak diubah. Percuma, karena kita harus hidup berkualitas seperti Yesus. Ini masalahnya, saudara. Kita harus berkualitas seperti Yesus, melakukan kehendak Bapa. Lalu kita bisa meneruskan tugas penyelamatan bagi dunia yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, dan kita sebagai orang percaya harus diteruskan, ya. Dan kalau kita hanya melihat sepotong bagaimana kita melihat bahasa roh, bagaimana kita mendemonstrasikan karunia roh, itu betapa naifnya. Jadi itu timbul itu roh pamer. Iya, nanti mau berdebat dengan agama ini, roh ala gua lebih berkuasa, mujizat. Kalau itu kan nggak bisa bikin mujizat. Jadi roh pamer. Jangan yang begitu-begitu, jadi norak, ya. Jangan, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang agung, yang mulia, cara berpikir seperti Tuhan, ya. Makanya saudara harus memiliki kebenaran yang utuh, cara pandang yang luas, jangan yang sempit, ya. Jadi tidak heran kalau ada orang-orang Kristen berbahasa roh, tetapi kelakuannya tidak agung seperti Tuhan Yesus.
Dan itu semua kita yang kita alami, termasuk saya itu juga begitu. Iya. Karena kita mencondongkan kepada karunia, itu bisa meleset. Ya. Tetapi setelah saya sadar hal ini, sekarang saya harus kita lakukan bagaimana kita berjalan dengan Roh Kudus setiap hari. Ini yang utama, saudara. Maksud Pentakosta supaya saudara semua berjalan dengan Roh Kudus setiap hari, ya. Supaya saudara bisa menyelami pikiran roh itu. Kan dia pribadi, punya kehendak, pikiran, perasaan. Ini makanya perlu belajar firman yang memadai, ya. Jadi di sini saya tegaskan bahwa peristiwa Pentakosta itu hanya sekali. Ingat nih, peristiwa ini hanya sekali, saudara. Enggak 2 kali, 3 kali. Mau ngapain? 1 kali, ya, hanya 1 kali. Just karena ini deklarasi gereja. Dulu belum ada gereja. Hari Pentakosta ini untuk menumbuhkan gereja hadir di tengah-tengah dunia. Ini hari Pentakosta, ya. Jadi jangan ikut-ikut kalau ada ya kelompok orang Kristen yang mau bikin 2-3 kali ya. Di Alkitab nggak ada. Pokoknya di luar kalau nggak ada di Alkitab nggak ada, jangan, itu bukan dari Tuhan. Amin. Jangan. Memang dia pintar ngomong. Orang-orang gini pintar ngomong. Khotbah kayak saya ini sebenarnya pintar ngomong kayak tukang obat. Ya kan? Tapi nggak sesuai kebenaran Alkitab. Hati-hati. Makanya bukannya saya nggak ini. Kalau saya ngajar begitu, saya duluan masuk neraka. Iya, saya ini pendeta yang takut masuk neraka, saudara. Kalau mereka nggak takut masuk neraka, iya, dia pikir nanti nggak ada perhitungannya dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan perhitungan bagi mereka yang menyesatkan jemaat Tuhan. Akhirnya itu perpecahan. Ini kubu yang percaya dengan karunia, ini yang nggak percaya. Ya kan ini udah puluhan tahun, saudara. Ya kita harus jujur. Saya juga orang Kristen dari lahir. Opa, oma, mama, papa saya semua Kristen. Saya tahu lingkungan gereja bagaimana. Amin. Nah, sesuai dong. Karena saya belajar kebenaran dan Tuhan membukakan, ternyata semuanya kita salah dan kita harus berubah. Harus berubah. Ya. Kita harus mau berjalan hidup seturut dengan kebenaran Alkitab. Ya. Makanya gereja harus kebenaran Alkitab. Ya. Kembali kan. Jadi di sini saya tegaskan hanya sekali ya. Hanya sekali untuk menandai zaman di mana Allah berkarya di dalam dan melalui Roh Kudus di dalam hidup orang percaya supaya orang percaya bisa berubah kodrat. Ini kodrat kita diubah, bisa diproduksi menjadi anak-anak Allah, tanda kutip ya, diubahkan. Lalu orang-orang ini akan meneruskan karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus. Iya, saudara dipercayakan untuk meneruskan kita semua, bukan hanya pendeta, sebenarnya semua yang menerima Yesus meneruskan karya keselamatan itu. Seperti Yesus bisa mengosongkan diri, orang percaya bisa mengosongkan diri. Seperti Yesus melepaskan segala kemuliaan, kita juga tidak terikat dengan dunia. Inilah yang penting, saudaraku, ya. Dan Roh Kudus akan menuntun hidup kita kepada seluruh kebenaran. Amin. Iya, kepada seluruh. Jadi Pentakosta itu terjadi tidak perlu 2 kali, ya. 1 kali saja cukup, ya. Ya, tidak perlu mau macam-macam. Kita jadi tidak sibuk dengan tanda-tanda api lagi ya, seperti lidah-lidah api. Tidak perlu dibutuhkan itu, nggak perlu, cuma sekali itu deklarasi pentabisan gereja, ya, pentabisan gereja Pentakosta, ya. Tidak perlu lagi mengadakan doa menantikan Roh Kudus. Jangan begitu, saudaraku, ya. Roh Kudus sudah ada di dalam diri setiap masing-masing kita. Bagaimana kita meresponi Roh Kudus setiap hari. Amin. Itu yang utama, supaya kodrat kita diubah menjadi kodrat ilahi, ya. Dan kebiasaan ini sudah sering terjadi. Pentakosta ada doa untuk 10 hari, ya. Dan hari ini saya juga masih lihat beberapa ya, pada hamba Tuhan masih menekankan ini. Tapi kalau di sini saya enggak, ya. Yang utama bagaimana tiap hari kamu berjalan dengan Tuhan. Itu doa-doa. Nanti Roh Kudus, kamu gak berjalan dengan Tuhan tiap hari kok, ya. Mestinya Roh Kudus tidak ditunggu lagi, tidak usah dinantikan, dia sudah datang. Roh Kudus sudah ada, saudaraku, ya. Mestinya yang kita lakukan setiap hari kita bersekutu dengan dia. Saudara harus
menghayati betapa dahsyatnya kehadiran Allah di dalam dan melalui Roh Kudus itu yang dinyatakan oleh firman Tuhan mewakili Bapa dan Anak, saudara. Jangan saudara berkata bahwa saya tidak percaya Allah Maha Hadir, saudara. Allah itu Maha Hadir, ya, dimanapun, ya. Jangan saudara berkata bahwa Allah itu tidak Maha Hadir, ya. Di Allah yang Maha Hadir, Roh Kuduslah yang mewakili baik Bapa maupun Anak yang meliputi jagat raya yang tidak terbatas ini. Jadi Roh Kudus itu perwakilan antara Bapa dan Anak. Roh Kudus sekarang yang bekerja. Ketika Tuhan Yesus sudah selesai, dia sudah menang, dia kembali ke surga, Roh Kudus turun, dia karya Roh Kudus, ya. Itu rohnya Bapa, ya. Rohnya Bapa yang menaungi seluruh jagat raya. Apa yang Roh Kudus tahu, Bapa tahu, sebab itu rohnya. Dan linknya kepada Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus pun bisa tahu, saudara. Jadi ada link, ya. Jadi kalau saudara berbicara mengenai kepenuhan roh, asumsi kita jangan kepada gejala-gejala lahiriah seperti rebah. Habis rebah mau apa ya? Bukan nggak boleh rebah, bisa saja. Lalu bahasa roh atau manifestasi fisik itu bisa terjadi, bisa. Kepenuhan roh, tapi itu temporal. Perhatiin orang-orang yang begitu. Habis itu apa? Tetap main judi lagi, ya kan? Tetap habis itu dunia lagi. Itu temporal. Kalau saudara berjalan hidup secara Roh Kudus itu yang permanen. Jadi harus tahu kepenuhan Roh Kudus itu ada temporal, ada permanen. Kepenuhan Roh Kudus. Satu, ada yang temporal. Yang kedua ada permanen. Kalau yang temporal, ini hanya manifest dari kuasa Roh Kudus untuk pelayanan. Bisa, benar ada, bukan saya nggak ada. Tapi itu temporal. Nanti habis itu berubah lagi, tetap dunia lagi, kodrat nacurmu yang. Tetapi yang permanen ini, saudara, ini saudara harus tahu, ini yang bagaimana berjalan dengan Roh Kudus setiap hari. Dia belajar firman, ya. Terus dia bisa peka dengan suara Roh Kudus, dia belajar untuk melakukan kehendak Bapa, apa yang baik, yang berkenan sempurna. Dan kepenuhan Roh Kudus secara permanen harus setiap hari. Gak bisa, hari ini saya penuh Roh Kudus, besok Roh Kudus. Enggak ada begitu. Roh Kudus itu setiap hari, kepenuhan itu harus setiap hari. Gak bisa, Pak, dulu 3 bulan lalu saya kepenuhan Roh Kudus, Pak. Sekarang gak ada Roh Kudus. Roh Kudus gak begitu, tiap hari. Makanya kita harus belajar berjalan dengan Tuhan. Nah itu harus dilatih, dibiasakan. Memang dulu saya awal-awal begitu. Kayaknya berat. Contoh kayak berdoa aja, berdoa malam gitu. Nah, saudara doa malam ada nggak? Doa malam kalau dulu kan tiap, capek. Makanya dulu saya cuma seminggu sekali. Saya paksa tiap hari belajar. Itu kan seperti pertama-tama kalau melatih itu seperti kayak kewajiban. Tetapi kalau saudara sudah terbiasa lama-lama itu akan menjadi apa? Kebiasaan. Dan kebiasaan menjadi kebutuhan. Nah itu. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa itu dengan Tuhan. Memang itu ada stepnya, nggak langsung saudara akan bisa berjalan dengan Roh Tuhan itu seiring dengan Roh, nggak bisa. Harus ada pertama, makanya kita harus paksa, kita harus disiplin. Makanya di Facebook saya bilang ada renungan disiplin rohani supaya kita bisa tiap hari belajar firman dan mendengarkan dan bisa berjalan dengan Roh. Karena kepenuhan Roh permanen ini harus setiap hari supaya saudara titik sampai dibaptis oleh Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus ini, saudara kodratnya berubah. Kalau udah dibaptis Roh Kudus. Jadi kepenuhan permanen ini agar supaya kita menjadi seperti Kristus. Makanya hidup selama 70-80 tahun kita itu sampai menetas lahir baru. Jadi begini saudara. Sudah nangkep ya? Kepenuhan Roh Kudus ada yang temporal permanen. Yang temporal itu yang sesaat manifest dan karunia Roh. Permanen ini kita berjalan setiap hari dengan Roh Kudus dan belajar firman. Nah, selama kita hidup saudara hidup 70
70, 80 tahun, saudara. Ya, dari 0 ya sampai 70 atau 80 tahun, ya. Saudara ini harus meningkat. Harus meningkat, ya. Saudara mestinya harus sampai sini. Nah, dalam perjalanan hidup saudara mengikut Tuhan, ya, dari kecil, ya, titik. Kalau saudara terus belajar firman, ke gereja rajin, mengikuti ini dan sampai titik nanti saudara akan di sini. Saudara akan lahir baru. Asal intensitasnya tinggi, ya. Jangan yang malas-malas, nggak akan bisa lahir baru. Tekun sampai kamu di titik kanan. Nah, ini menuju kepada kesempurnaan. Nah, di sini sudah sekali selamat tetap selamat. Selamatnya di sini. Karena di sini kodrat sudah diubah. Keinginan nafsu kita sudah tidak bisa disenangkan oleh barang-barang dunia lagi. Bukannya nggak boleh punya loh, ya, miliki kalau, tapi kita sudah tidak terikat di situ. Walaupun kita punya rumah, punya mobil, tapi kita udah di situ. Kodratnya udah diubah, ya. Keselamatan ini sekali selamat tetap selamat di sini, ini lahir baru. Dari hasil kita berjalan dengan Roh Kudus setiap hari. Ini berjalan dengan Roh Kudus setiap hari sampai sini. Nah, di sini baru titik sampai sempurna. Nah, ini rasul-rasul biasanya. Ini sampai sempurna, ini rasul-rasul. Dia menderita, dianiaya, itu sampai seperti Yesus. Kita cukup di sini aja, saudara udah bisa. Udah pokoknya ini udah selamat. Di sini udah mindset saudara udah diubah. Saudara akan semakin mencintai Tuhan. Saudara akan melayani Tuhan tanpa batas di sini. Jadi kalau saudara masih hitung-hitungan sama Tuhan, berarti saudara belum di sini. Hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan tenaga, hitung-hitungan uang, saudara belum sampai sini. Ini yang di sini yang sudah melayani Tuhan tanpa batas. Dia rela berkorban waktu, tenaga, uang, apapun. Ini udah lahir baru. Kodratnya berubah, mindsetnya juga, cara berpikirnya berbeda. Sampai taraf nanti ada kesempurnaan. Sempurna ini seperti Yesus. Kalau terus berjalan. Tapi di sini aja kalau udah lahir baru sudah. Nah, di sini saudara nanti akan udah memiliki tempat dalam kerajaan surga. Nanti kalau saya bahas tentang akhir zaman tahun lalu, saya belum sampai situ kan. Itu nanti penempatan, penghakiman kita bukan lagi kepada kamu masuk neraka, enggak. Penghakiman kita, penempatan di mana kita akan mendapatkan tempat di rumah Tuhan. Nah, itu nanti. Makanya Tuhan bilang di rumah Bapakku banyak tempat. Nah, itu penghakiman orang yang sudah lahir baru, ya, sekali selamat ini, penempatannya nanti, penghakimannya di situ. Kalau kita masuk sini. Nah, ini agar untuk saudara informasi biar tahu, ya. Makanya saudara harus sampai lahir baru, harus sampai sini. Belajar firman, berjalan hidup dengan Roh Kudus sampai kodrat mindsetmu berubah dan hatimu selalu mencintai Tuhan, ya, melayani tanpa batas, gak hitung-hitungan lagi sama Tuhan. Tetapi kalau kepenuhan Roh Kudus secara permanen, dia berpikir seperti Roh Kudus berpikir. Nah, itu nanti lahir Roh. Nah, ini waktunya nanti gak habis. Saudara nangkep aja ya. Kalau gak digambar ini orang kadang gak nangkep. Artinya kalau kita kepenuhan Roh Kudus, saudara, permanen, kita akan memiliki pikiran seperti pikiran Roh Kudus, ya, memiliki kecintaan yang kuat kepada Bapa untuk melakukan kehendak Bapa, ya. Kepenuhan Roh Kudus ini kerinduan terhadap Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus ini tidak akan menyentuh dosa. Artinya tidak tertarik dengan dunia sama sekali. Tidak ada kesenangan dunia lagi. Jadi bukan bahasa rohnya dulu, tetapi kepenuhan roh secara permanen, yaitu ketika seseorang memiliki pikiran perasaan Allah. Wah, saya kalau renung, saya belum sampai, jujur saya belum, tapi saya sudah bisa menyelami pikiran roh itu. Tapi untuk memiliki pikiran seperti pikiran Allah ini berat, tetapi ini menakjubkan. Ini suatu kehormatan saudara dan saya kita bisa memiliki pikiran seperti Allah. Ia hanya di dalam kekristenan. Makanya hidup kristenanmu jangan sembarangan. Kalau ngomong, kalau marah, kalau kelakuan itu jangan. Itu membuat dampak kamu itu tidak akan mengerti pikiran perasaan Tuhan Roh Kudus. Ya, kita harus bisa mengendalikan diri.
Kalau ngomong kan ada orang kalau nggak dilampiaskan dia tuh nggak bisa, harus dilampiaskan, harus dikobarkan baru dia. Bahkan ada orang sampai dinikmati itu. Belajar menahan diri. Amin. Belajar menahan diri. Di situ baru saudara nanti akan bisa dituntun. Kalau biasa kita meledakkan emosi kita, itu biasa nggak bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Karena dia memanjakan dirinya, memanjakan dagingnya untuk dipuaskan, memuaskan dagingnya. Kalau kita menahan diri, tahan, memang sakit itu, karena di situ ada unsur menyangkal. Ya, ingat Tuhan Yesus kan mengatakan ikut aku harus sangkal diri, ikut salib. Ini pergumulan orang Kristen seperti itu. Jadi kehidupan kita setiap hari. Nah, di sini Roh Kudus akan menyelesaikan semua kelemahan kita. Kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus, segala kelemahan, ya, saya juga banyak masih ada, masih jatuh bangun. Tetapi saya sudah mengerti kapan saya salah, kapan saya harus perbaiki, kapan saya harus angkat diri. Ya tentu kan saya tahu itu karena saya belajar firman. Saya terus mengadakan meditasi doa, ya. Harus setiap hari meditasi. Maka orang Kristen yang baik itu bukan hanya menyelesaikan kesalahan nih. Orang Kristen yang baik itu bukan hanya menyelesaikan kesalahannya dan minta ampun, tetapi menyelesaikan kelemahan. Nangkep saudara? Orang Kristen yang baik, orang kalau saya salah pun, aduh ampunin saya salah, udah dia lupa. Besok nanti dia buat salah lagi, aduh ampunin saya. Itu. Jadi Tuhan Yesus itu kayak tong sampah, tahu nggak? Datang buang sampah, besok datang lagi buang sampah, dosa lagi, nanti kan? Tapi orang Kristen yang benar itu bagaimana dia berjuang untuk menyelesaikan kelemahannya. Kalau dia suka misalnya amarah dia ledakan, aku menahan, aku udah nggak mau ini, tahan. Tapi masih bisa jatuh, nggak apa-apa, besok perbaiki lagi. Aduh, saya marah tadi. Gak apa-apa, perbaiki, minta ampun, perbaiki besok, tahan sampai kita nggak bisa meledakkan diri kita lagi. Itu menjadi kodrat. Di situ kita walaupun nanti diapain, diomongin, diserang apa, kita udah nggak bisa. Kalau dulu sedikit, begini, bajunya norak, gini, langsung marah kan? Lu ngomong apa tadi? Ngomong apa? Ngerti kan? Jangan, udah. Apalagi kalau nggak disenyum, kasih senyum kan? Dicuekin gitu ya. Aduh, gue dicuekin apa dia? Buang muka nggak apa-apa. Kalau kita dicuekin di buang muka, udah, bisa oke. Saudara buang ini, smile, senyum. Amin. Itu Tuhan Kudus bekerja di situ loh. Itu membuat kita itu lama-lama jadi manusia saleh, orang saleh. Saudara tidak akan pernah bisa jadi manusia orang saleh kalau saudara sering meledakkan. Ngerti kan? Ini kekristenan di situ. Jadi Kristen seperti itu, seperti Yesus, betul kan? Tuhan Yesus dianiaya, diludahi. Coba jangan saudara diludahi, dibuang muka aja langsung besok marahnya 1 bulan. Lu tadi cuekin gua, malas gua ngomong lu, ya kan? Jangan, belajar menahan diri ya. Jadi ingat, orang Kristen yang baik itu bukan hanya menyelesaikan kesalahannya, tetapi dia menyelesaikan kelemahan-kelemahan dari diri. Ya, belajar di situ saudara. Ya, belajar. Saya juga belum lulus sebenarnya. Iya, saya belum lulus benar. Ya lumayan tapi udah nilainya. Kadang-kadang masih keceplosan juga kadang-kadang. Makanya kalau kita berjalan dengan Roh Kudus itu salah sedikit kita udah, aduh gak enak hati kita, aduh kenapa saya begini, kenapa saya ngomong ini, itu jadi resah. Padahal kalau untuk menurut manusia biasa itu biasa aja, tapi kita nggak biasa. Kenapa? Karena kita sedang dibentuk menjadi seperti Kristus. Amin. Kita sedang dibentuk, ya. Jadi orang percaya yang benar itu harus ini kelemahan. Dan kalau sampai terjadi seseorang akan kepenuhan. Itu akan, makanya harus belajar menahan diri, ya seperti itu kan, ya. Kalau yang biasa marah harus ini. Di situ kita akan terus kepenuhan Roh Kudus, artinya Roh itu sepikiran sama dengan Allah, itu seperasaan dengan Allah.
Jadi nanti orang, saudara, biarpun diomelin, dijelek-jelekin, pokoknya diinjekin, saudara nggak akan ini lagi. Kenapa? Karena saudara sudah seperti Kristus di situ, kepenuhan Roh secara utuh. Amin. Nah ini yang saudara harus hayati, dan ingin aku mau seperti Yesus. Makanya orang Kristen percuma kebaktian juga. Ngerti nggak? Kalau kamu jadi seperti Yesus, percuma. Ngerti nggak? Berjuang, nanti Roh Kudus akan menuntut ya, tentu sesuai kapasitas. Kita mengatakan dia tidak akan mencobai melebihi dari kekuatanmu. Amin. Yang penting kita berusaha bagaimana Tuhan aku mau berkenan. Tadi malam saya masih berdoa, Tuhan aku mau berkenan kepadamu. Ya, aku mau berkenan. Iya, artinya supaya kita dididik oleh Tuhan tiap hari, semakin kita sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Ya, tapi kepenuhan Roh Kudus kita seseorang belajar firman. Ingat, nggak bisa. Tuhan Yesus bilang apa? Bahwa Roh Kudus itu akan menuntun kepada seluruh kebenaran. Artinya tidak bisa lepas dari firman. Ya. Jadi kalau Tuhan mengatakan bahwa Roh Kudus yang akan dijanjikan itu akan membawa kita kepada seluruh kebenaran, saudara harus belajar firman. Nggak bisa lepas dari firman. Amin. Nggak bisa. Firman itu bahan bakunya supaya orang itu bisa kepenuhan Roh dan kodrat jadi Tuhan. Nah, saya akan lanjutkan khotbah ini pada minggu depan, ya, karena ini kita masih hari Pentekostal dan ini penting sekali supaya saudara kita belajar terus di dalam Tuhan dan kita benar-benar gereja yang Tuhan kehendaki. Nah, saya mengajak semua pelayan-pelayan Tuhan kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan. Saudara-saudara yang di rumah, mari kita datang kepada Tuhan saat ini. Ingat firman yang saudara dengar hari ini. Ini kebenaran Allah, kebenaran Alkitab, saudara. Ya, mari saudara, kita mau hidup di dalam Tuhan dengan memiliki komitmen yang kuat untuk terus setia kepada Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama menyanyikan Tarik Aku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih untuk hari ini yang Tuhan berikan bagi kami. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran. Pujilah Tuhan.
saudara sia-siakan hal ini. Jangan saudara sia-siakan. Tuhan memberikan janjinya, janji Allah kepada kita. Dia memberikan rohnya, dia memberikan Roh Kudus untuk dicurahkan kepada setiap anak-anaknya. Inilah Pentakosta, inilah pencurahan Roh Kudus, agar supaya orang percaya memiliki kodrat yang baru, manusia yang baru, ciptaan yang baru. Roh Kudus berkarya atas diri setiap orang percaya. Sebab itu, saudara, kita harus berjalan dengan Roh setiap hari. Berjalan dengan Roh Kudus setiap hari, saudaraku. Belajar firman Tuhan, belajar untuk mengerti, merindukan Tuhan dengan kuat, menantikan Tuhan selalu hadir di tengah-tengah hidup kita, saudara. Dan Tuhan pasti akan menyertai saudara. Tuhan akan menyertai saudara dengan sangat sempurna. Kalau engkau merindukan hati yang sungguh mencintai Tuhan, inilah Pentakosta, saudara. Dicurahkan untuk buat kita dan orang-orang percaya bisa berjalan dengan Allah setiap hari, berjalan dengan Tuhan setiap hari melalui Roh Kudus. Tentu dengan belajar firman Tuhan, engkau sangat berharga di mata Tuhan. Saudara begitu berharga di mata Tuhan, karena engkau miliknya. Kamu bukan dari dunia ini, kamu itu berasal dari Allah. Sebab itu engkau bisa disebut anak-anak Tuhan. Mari kita berubah hidup kita, saudara. Kita berubah. Sekarang kita sisa hidup waktu kita mau pergunakan untuk memuaskan hati Bapa, memuaskan hati Tuhan melalui seluruh tindakan-tindakan kelakuan kita, seluruh perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita, semuanya itu untuk menyenangkan Bapa. Jadi kalau saudara di dalam keluarga, bangun keluargamu untuk Bapa, untuk Tuhan. Bangun keluargamu, istri, suami, anak-anak, sebagai persembahan kita kepada Bapa. Ini untuk Tuhan keluargaku, ini keluargaku Tuhan. Aku persembahkan keluargaku untuk Tuhan. Kalau saudara bekerja, harus bekerja yang baik, yang produktif, ya, bisa menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kau berada. Ya, terang dunia, bekerjalah menjadi pegawai yang baik. Ya. Saudara, dimanapun saudara berada, peragakan itu gaya hidup Tuhan Yesus dimanapun engkau berada, sehingga orang akan melihat bahwa kau berasal dari Tuhan. Mari kita jadi anak-anak Tuhan yang benar dari seluruh kehidupan kita, tindakan kita. Karena Pentakosta itu diadakan untuk itu. Hari pencurahan Roh Kudus diadakan untuk itu, diberikan bagi setiap yang percaya. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih
Terima kasih untuk kesempatan hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami tidak tahu kalau kami tidak belajar firman-Mu, tapi oleh karena firman-Mu Tuhan kami boleh mengerti. Dan kami sekarang tahu arah jalan kami mengikut Tuhan. Kau bukakan kami terus kebenaran Tuhan, agar kami benar-benar dipersiapkan untuk masuk kerajaan Tuhan. Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu Bapa. Segala kekurangan dan kelemahan kami Tuhan, tapi kami mau belajar Tuhan untuk memperbaiki semua kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kami. Kami bukan hanya cakap untuk meminta maaf atas kesalahan kami saja, tetapi kami juga mau belajar bagaimana kami memperbaiki kelemahan kami. Tuhan, inilah kebenaran yang mengubah kami. Dan semakin kami mencintai Engkau ya Tuhan, semakin kami merindukan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari pencurahan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus kami tidak bisa berjalan. Terima kasih Roh Kudus untuk tuntunan-Mu di dalam hidup setiap masing-masing kami. Roh Kudus berbicaralah kepada setiap anak-anak-Mu dalam hidup mereka setiap hari. Dan mereka yang benar-benar mencintai Tuhan Yesus, mereka yang benar-benar hidup di dalam Tuhan, yang sangat merindukan Tuhan dalam hidup setiap hari. Roh Kudus tuntunlah mereka. Bapa, bimbing mereka, karena mereka ini milik Tuhan, mereka milik Bapa. Tuhan, terima kasih untuk hari Pentakosta yang Tuhan berikan bagi kami, dan kami sudah mengerti. Dan biarlah kami benar-benar menjadi gereja Tuhan yang mengerti maksud Pentakosta itu diadakan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang membukakan, meningkatkan kami semua. Kami mau terus belajar firman-Mu, kami mau terus bertumbuh di dalam kebenaran-Mu, kami mau terus diubahkan oleh kami menjadi seperti Yesus, menjadi seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa buat setiap masing-masing kami, anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, mereka yang sudah berkorban, mereka yang sudah mempersiapkan diri, mereka yang sudah rindu untuk datang ke gereja, mau melayani Tuhan. Bapa, Kau berkati mereka Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau setia juga memberkati mereka dalam kehidupan mereka bersama keluarga dan anak-anaknya Tuhan. Kasih penyertaan Tuhan sempurna di dalam kehidupan mereka Tuhan. Bapa, hanya Engkau yang bisa memberkati mereka. Manusia tidak bisa memberkati kita, tapi Tuhanlah yang memberkati kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga buat anak-anak-Mu yang di rumah Tuhan, buat setiap saudara-saudara kami yang di rumah, yang mengikuti ibadah setiap minggu Tuhan, yang mau memiliki kerinduan hati untuk mau mendengarkan firman-Mu, yang mau belajar kebenaran-Mu Tuhan. Kau memberkati mereka, karena semua pekerjaan usaha yang mereka lakukan pasti akan ada hasilnya, pasti akan ada buahnya Tuhan. Sebab itu hamba berdoa Tuhan buat saudara-saudara yang di rumah juga, Tuhan menyertai mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan jaga juga mereka dalam hal-hal yang jahat. Berkati keluarganya, pekerjaan, sekolah, anak-anak, cucu dan semua Tuhan. Dan kami mau terus bertumbuh setia untuk menjadi gereja yang benar. Karena Pentakosta itu sudah diberikan, Roh Kudus itu sudah diam di dalam kami, dan kami mau terus berjalan dalam Roh Kudus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah selalu nama Engkau selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di surga untuk mencapai kepada Bapa di surga, dan terima berkat anugerah dari Bapa di surga dan cinta kasihnya melalui Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasanya melalui Rohnya yang kudus yang akan terus menyertai saudara dan saya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai Maranatha selama-lamanya di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati oleh ibadah pada siang hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih saudara-saudara, kita sudah di ujung ibadah kita siang hari ini. Selamat hari Pentakosta, selamat hari pencurahan
Roh Kudus, saudara-saudara, lewat firman Tuhan yang sudah diberikan, kiranya kita boleh mendapatkan pencurahan Roh Kudus yang selamanya, bukan sesaat, saudara-saudara. Amin. Sejalan, sepikiran, seperasaan bersama Kristus. Terima kasih Pastor Bobby Dias Perluminta, dan juga kami mengucapkan selamat datang untuk saudara-saudara kita yang pertama kali datang, Bapak Cornelius Usmani dan Ibu Linda Masli. Kita mau welcome saudara-saudara kita ini. Haleluya, puji Tuhan, selamat datang. Kiranya boleh memberkati saudara-saudara. Amin. Dan juga saudara-saudara, persiapkan diri saudara untuk tanggal Juni tanggal 14. Gereja sudah dibuka, saudara-saudara. Mereka yang rindu, mari sama-sama datang bersama-sama kami di sini. Dan juga bawa doa, setiap doa saudara setiap hari untuk salah satu jemaat kita, Bapak Yopi Pauki yang masih ada di rumah sakit, saudara-saudara. Bawa dia selalu dalam doa kita, biar kedaulatan Tuhan saja yang terjadi. Amin. Dan juga untuk mereka yang akan memberikan persembahan di rumah Tuhan, boleh sel ada di belakang layar sini, saudara-saudara, di nomor 909802771, atau bisa hubungi Ibu Kori. Terima kasih untuk persembahan saudara semua, dan juga seluruh tim worship, kameramen dan juga multimedia. Tuhan